Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bunda Titi di kegiatan pembelajaran di TK Anggrek Permai. Di sini kita sudah memasuki minggu kelima dengan tema profesi dan subtemanya yaitu profesi di bidang umum. Nanti kita akan melihat apa-apa saja sih profesi di bidang umum ini. Dia banyak sekali bermacam-macam. Nanti kita akan bahas satu-satu biar anak-anak lebih paham, biar lebih mengerti. Oke, di sini sebelumnya Bunda ucapkan selamat menonton kembali video pembelajaran di TK Anggrek Permai. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Diperhatikan videonya, jangan di skip ya sayangnya, diperhatikan penjelasan bundanya. Semoga dari sini anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, bertambah lagi ilmunya biar lebih cerdas lagi, biar menjadi anak yang soleh-soleha, jadi kebanggaan kedua orang tuanya. Oke, di sini apa kabar semua anak-anaknya? Semoga tetap sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Jangan lupa kemanapun kita berada, dimanapun, karena masih pandemi COVID ini, kita tetap terus memperhatikan protokol kesehatan. Ya sayangnya, memakai masker ketika keluar rumah, membawa hand sanitizer, atau mencuci tangan sebelum bepergian maupun setelah bepergian. Kemudian juga kita tetap jaga jarak ketika berdekatan dengan orang, tetap kita kasih jarak, jangan terlalu dekat, enak ya. Kemudian di sini nanti Bunda akan menerangkan pembelajaran di profesi di bidang umum. Ya, kita langsung masuk ke pembelajarannya satu persatu. Di profesi di bidang umum ini sangat banyak bermacam-macam. Contohnya, yang pertama di sini ada profesi atau pekerjaan koki. Ya, koki ini tugasnya, pekerjaannya yaitu memasak di restoran-restoran atau di tempat makan. Nah, restoran atau tempat makan ini sangat membutuhkan koki. Kalau tidak ada koki, tidak ada yang memasak, tidak ada yang membuatkan makanan yang orang-orang pesan atau mau makan. Nah ya, di sini jadi pekerjaan seorang koki yaitu membuat makanan atau minuman di restoran atau tempat makan. Kerjanya seorang koki di restoran atau tempat makan. Sekarang lanjut ke profesi selanjutnya di bidang umum yaitu ada arsitek. Ya, kita lihat yang sebelah sini ya nak ya. Arsitek. Nah, arsitek ini pekerjaannya atau tugasnya mendesain. Pertama, sebelum dibuat rumah sebagus dan semegah ini, pertama arsitek harus mendesain atau menggambar dulu bentuk bangunan rumahnya di kertas gambar yang besar, bukan kertas gambar yang biasa anak-anak pakai buat menggambar, bukan. Dia arsitek ini mempunyai kertas gambar khusus untuk membuat bangunan atau struktur bangunan dulu. Pertama dimulai dari garis-garis dulu, ya. Nanti sampai jadi sebuah rumah atau bangunan, bisa hotel, bisa taman yang bagus, kemudian baru dibuat bangunan yang sesuai gambar ini. Misalnya arsiteknya menggambar atau membuat rumah di kertas ini, nanti dia akan membuat rumah yang asli, yang besar. Nah, seorang arsitek ini juga dibantu dengan tukang pembuat rumah ini ya. Jadi arsitek tidak bisa berjalan sendiri. Arsitek hanya yang menggambar atau mendesain bangunannya, kemudian yang membuat bangunannya bukan arsitek sendiri, tapi dibantu orang lain juga, beberapa orang ya nak ya. Nah, jadi tugasnya
atau pekerjaannya seorang arsitek yaitu mendesain atau membuat gambar bangunan menjadi suatu bangunan yang nanti yang akan didirikan ya nak ya. Nah di sini siapa anak-anaknya yang cita-citanya nanti besar jadi arsitek atau jadi yang sebelumnya koki. Nah mulai dari sekarang kita asah terus bakatnya. Misalnya nih cita-citanya jadi seorang koki, berarti mulai dari sekarang sudah sering-sering bantu mamanya masak di dapur ya nak ya, buat sayur apa lauk apa kue terserah ya. Kemudian kalau arsitek berarti dia dari sekarang mungkin belajar nih buat gambar-gambar. Yang suka gambar boleh dicoret-coret dulu, nanti kalau sudah jadi suatu bangunan atau apa nanti diasah terus sambil nanti sekolah eh, apa semakin tinggi SMA kuliah bisa ngambil jurusan gambar atau arsitek ya nak ya. Sekarang selanjutnya ada profesi di bidang umum yang ketiga yaitu reporter atau wartawan. Ya, ini profesi di bidang umum selanjutnya nomor 3. Tadi yang pertama koki, yang kedua arsitek, yang ketiga ini sekarang reporter atau wartawan. Nah, tugasnya atau kerjanya seorang wartawan ini yaitu mencari dan mendapatkan berita. Ya, nak ya. Mencari dan mendapatkan berita yang saat itu sedang terjadi. Misalnya nih ada musibah banjir. Nah, di situ wartawan atau reporter langsung menuju tempat yang banjir tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut TKP itu. Kemudian dia melihat keadaan sekitar banjir itu dan mencari berita informasi yang bisa dia dapatkan, yang bisa wartawan dapatkan, kemudian nanti informasi itu akan disampaikan di televisi atau ke orang banyak yang lain, masyarakat yang lain. Nah, jadi tugasnya seorang reporter atau wartawan mencari dan mendapatkan berita yang saat itu lagi booming atau lagi viral ya nak ya. Kemudian disampaikan ke masyarakat umum yang lain, bisa melalui televisi dan yang lain-lain. Oke. Selanjutnya profesi di bidang umum yang keempat ada Pak Polisi. Nah, di sini siapa yang cita-cita besar nanti jadi polisi? Nah, polisi ini masuk di dalam profesi atau pekerjaan di bidang umum. Enak ya? Tugasnya Pak Polisi yaitu mengatur lalu lintas. Jadi, pengendara-pengendara di jalan raya, baik mobil, motor, bis, truk, itu semua diatur. Selain ada aturan lalu lintasnya, juga ada Pak Polisi. Jadi dilihat mana yang sesuai dengan aturan lalu lintas, mana yang enggak. Yang enggak sesuai atau yang melanggar biasanya nanti dikenakan sanksi, ya nak ya, atau denda. Nah, jadi kita kalau di jalan kita sesuai dengan apa aturan lalu lintas, kita ikutin, kita taati ya. Kalau waktunya berhenti berhenti, jangan jalan. Kemudian kalau kita mau keluar naik motor pakai helm ya, jangan sampai nggak pakai helm nanti ditilang pak polisi. Atau enggak, selain itu juga kalau kita nggak pakai helm di jalan itu bisa mencelakai diri kita sendiri. Kalau misalnya kita jatuh, kepala kita nanti yang kenapa-napa dibawa ke rumah sakit, bahaya nah ya. Oke, sekarang selanjutnya yang kelima ada profesi tentara. Nah, tentara ini tugasnya atau pekerjaannya yaitu yang bukan mengatur, menjaga atau membela negara. Jadi kalau misalnya negara kita
negara Indonesia lagi situasi darurat atau ada yang mengganggu dari negara luar atau ada apa Indonesia diajak perang, nah ini biasanya TNI langsung ditaruh paling depan yang mengamankan duluan negara tersebut, negara Indonesia terutama ya nak ya. Jadi tentara ini sangat banyak jasanya, pahalanya karena dia apa ya, menukar apa merela dirinya uh, membela untuk negaranya. Jadi sangat berjasa sekali ini tentara ini. Termasuk juga tadi polisi selain mengatur lalu lintas juga polisi mengatur apabila ada masyarakatnya yang misalnya ada perkelahian, ada apa salah paham, kelahi atau baku hantam atau ya yang lainnya yang sampai menimbulkan keresahan warga. Nah, biasa di situ polisi yang melerai atau menyelesaikannya ya karena nah kalau tentara ini yang menjaga atau membela negara kita dari ancaman-ancaman pihak luar atau dari negara luar. Jadi kalau misalnya ada yang meresahkan negara Indonesia, ini TNI atau tentara yang paling di depan duluan, maju duluan yang membantu negara kita, melindungi negara kita dari musuh-musuh luar, ya nak ya. Nah, di tentara ini juga ada bermacam-macam, ada yang tentara yang di darat, itu namanya TNI Angkatan Darat, ya. Kemudian ada TNI Angkatan Laut, nah, dia tugasnya menjaga kelautan Indonesia. Baru ada juga TNI Angkatan Udara yang tugasnya menjaga dan melindungi uh, apa di Indonesia yang bagian atas ya. Jadi semua tentara TNI itu menjaga baik dari darat maupun laut maupun atas udara ya nak ya. Dan selanjutnya profesi di bidang umum yang lain yaitu nah di sini ada di atas dulu ini ada DKP atau orang yang membersihkan atau petugas yang membersihkan jalanan. Ini profesi di bidang umum ya, masuk di profesi bidang umum. Nah, meskipun tadi tentara dan DKP ini masuk di profesi bidang umum, tapi mereka juga sangat berjasa. Kalau tentara tadi membela negaranya, melindungi negaranya sampai tumpah darah bahkan sampai meninggal demi melindungi negaranya ya, rela menukarkan nyawanya demi negara, sangat berjasa. Ini juga petugas kebersihan yang membersihkan jalan itu juga sangat berjasa. Kalau tidak ada mereka, mungkin jalanan di kota-kota kita bakal kotor, banyak sampahnya. Tapi karena ada mereka di kota kita, jalanan-jalanan itu jadi bersih. Jadi kalau ketemu petugas kebersihan di jalan, jangan pernah diolok atau diejek, apalagi dihina ya. Tetap hormati mereka yang sopan. Kalau mau membuang sampah, tetap di tempat sampah, jangan mentang-mentang ada petugas kebersihannya di situ langsung dibuang gitu aja, nggak boleh ya. Tetap dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sekarang selanjutnya yang terakhir yaitu ada petugas Basarnas. Ya, jadi profesi di bidang umum selanjutnya ada petugas Basarnas. Nah, ini juga sangat berjasa. Contohnya kemarin yang lagi viralnya yaitu yang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah, ini yang membantu mencari korban dan badan pesawat atau puing-puing pesawat itu Basarnas. Tetap dibantu dengan TNI, tentara, dan Polri. Polisi juga membantu. Nah, tapi Basarnas ini yang lebih banyak
terjun langsung ke laut sampai dasar laut mencari ya nak ya, termasuk juga tentara sama Polri juga berjasa seperti Basarnas ini. Mereka rela menukarkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Ya, ini Basarnas. Ketika ada musibah apapun mereka langsung turun tangan ikut membantu. Ada banjir ikut membantu, ada gempa juga Basarnas ikut membantu, tsunami maupun yang kecelakaan pesawat kemarin ini juga Basarnas membantu ya nak ya. Nah ini jasanya juga sangat berjasa, bagus sekali. Uh, kita bisa mencontoh perilaku apa Basarnas ini. Kalau misalnya kita suka nih membantu orang lain, bisa kita ikut. Kalau cita-citanya pengen besar nanti seperti Basarnas bisa, karena mungkin jiwa menolong kita sudah dari kecil, sudah sering kita menolong orang lain, bisa. Nanti kalau yang mau besar, Bunda pengen jadi Basarnas, pengen apa namanya, banyak pahalanya, banyak jasanya menyelamatkan orang lain, boleh. Tapi tetap semua pekerjaan ada resikonya masing-masing ya nak ya. Nah jadi tetap apa namanya, cita-cita kita itu minta ridho restu dari orang tua kita. Oke, di sini sudah selesai penjelasan profesi di bidang umum. Nah, semuanya itu tetap berhubungan dengan uh, keagamaan kita. Semua agama, baik yang Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Semua pekerjaan profesi itu intinya tetap membantu sesama semua manusia, masyarakat. Terutama tadi yang sangat-sangat berjasa ya nak ya. Kita tidak terlepas dari uh, bantuan pertolongan yang di atas. Tuhan yang Maha Esa. Jadi tetap semua pekerjaan kita pasrahkan kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap pekerjaan semua kita awali dengan membaca Bismillah bagi yang Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, dan bagi yang uh, agama yang lain bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar semua pekerjaan kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bunda. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.